Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hari Minggu ini kita boleh bersama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Kita akan beribadah secara online. Melalui media YouTube ini kita akan datang kepada Tuhan. Saat ini mari kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan datang meninggikan nama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Kami mau bersorak. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa
kemuliaan, segala kebesaran bagimu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami besarkan namamu Tuhan. Glory bagimu Yesus, Yesus, segala pujian, segala sembah bagimu Tuhan. Glory bagimu, sembah-sembah Tuhan, syukur bagimu Yesus. Ku sembah, ku tinggikan, ku besarkan namamu Tuhan. Yesus, 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 sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus Raja ajaib, Yesus Raja mulia. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan penyelamat kami, Engkaulah Tuhan juru selamat kami yang sudah menebus dosa kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang meninggikan nama Tuhan, kami datang bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, jamaah Allah nyata di dalam setiap umat Tuhan saat ini yang datang beribadah kepada Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan nama Tuhan. Nama Yesus agung, nama Yesus yang besar. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami besarkan. Dalam nama Yesus, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Umat yang percaya katakan, amin. Baik, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
yang saat ini boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah online kita akan datang memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Oleh darah anak domba kita mengalami kemenangan, oleh darah anak domba kita mengalami keselamatan yang datang daripada Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dari yang kuasa. Yuk kita akan angkat pujian nih. Semangat tuh Tuhan, yuk. Yuk. Pemerintahan Allah kita, kuasa jaya urapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa. Yo, dan pemerintahan Allah kuasa jaya urapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yo, oleh darahnya doa, oleh kesaksian kita, iblis kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Ayo semangat Tuhan, kita tinggikan Dia. Sekarang telah keselamatan, pemerintahan Allah kita, kuasa yang urapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, yo, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa jaya urapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Yo, oleh darah anak domba, oleh kesaksian siapa? Kesaksian siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Anak domba. Haleluya. Kita umat Tuhan
menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keselamatan hanya di dalam anak domba Allah yang sudah berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita semuanya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita, boleh menguatkan setiap kita, boleh membangun iman kita dan rohani kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan jika pada kesempatan saat ini kami boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau dengan pujian. Kami bersyukur kami sudah bersukacita karena mazmur yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Bila semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Bapa di surga, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dan urapi seluruh telinga-telinga yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biar kebenaran firman-Mu dapat disampaikan dan nyatakan dan Engkau dipermuliakan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu supaya setiap yang letih, lesu dan berbeban berat, mereka mendapatkan kekuatan baru. Mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Mereka yang sedang berputus asa Tuhan, mereka akan mendapatkan kelegaan. Mereka akan mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya mengambil tema yaitu memiliki rasa aman. Kita akan baca bersama-sama dalam Mazmur pasal 33 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang nats yang kita baca pada saat ini, jelas dikatakan bahwa sumber kekuatan kita hanya ada pada Allah saja. Seorang psikolog dari Amerika yang bernama Abraham Maslow berkata, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologi atau secara fisik, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Itu merupakan kebutuhan primer manusia. Dan kebutuhan yang kedua yaitu keamanan, rasa aman, terlindung dari bahaya. Dan kebutuhan yang ketiga adalah love atau cinta. Keempat adalah harga diri. Dan yang kelima, aktualisasi diri atau kemampuan diri atau kebanggaan ketika seseorang mencapai dirinya, dapat sebuah pencapaian atau pengakuan daripada orang lain. Dan dalam nats yang kita baca pada hari ini, pemazmur mengajak kita untuk memahami mengenai salah satu dari kebutuhan dasar manusia, yaitu memiliki rasa aman. Dikatakan di sana bahwa seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kekuasaan. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Dan jika masa sekarang saudara, seorang bisnis pun tidak mampu bersembunyi di balik harta yang telah dikumpulkannya. Sehingga dalam hal ini, pemazmur sedang memberikan sebuah kesaksian. Pemazmur sedang membagikan pengalaman hidupnya yang menyatakan bahwa ketika ia harus berperang melawan musuh, ketika harus bersembunyi dari kejaran Saul, ketika dia harus melawan raksasa Goliat dan sebagainya,
Satu-satunya sumber rasa aman yang mutlak dia miliki dan tidak dapat tergantikan hanyalah ketika dia berlari kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, situasi seringkali menekan kehidupan kita sehingga kita tidak tahu kita mau kemana. Seringkali situasi menekan kehidupan kita sehingga kita tidak dapat bersembunyi dari segala situasi yang ada. Dalam situasi seperti ini banyak orang tertekan, orang menjadi sangat menderita, dan tidak sedikit yang menjadi sangat putus asa. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, saat ini Raja Daud ingin mengungkapkan, ingin membagikan pengalaman hidupnya yang berharga. Dikatakan hanya lari kepada Tuhan saja, dia akan beroleh ketenangan, dia akan beroleh perasaan yang aman. Karena apa? Hanya Tuhan saja tempat dia berlindung. Sebab itu Daud menuliskan dalam Mazmurnya berkatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lagu yang biasa kita nyanyikan, lagu lama yang biasa kita nyanyikan dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada, gimana saudara? Kita sering nyanyikan lagu itu ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lagu ini menggambarkan kepada kita bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya daripadanya lah ada keselamatanku. Hanya Dia gunung batu kita, kekuatan kita, pertolongan kita, dan di dalam Dia ada rasa aman. Kekuasaan bisa berakhir, bisnis bisa bangkrut, rumah bisa terbakar, bodyguard bisa mati, saudara. Kekayaan kita bisa habis, sebab di dunia ini tidak ada satupun yang kekal adanya. Tetapi ketika engkau berlari kepada Yesus, Dialah satu-satunya yang dapat membuatmu merasa aman dan tenang. Dialah satu-satunya tempat kota benteng pertahanan kita, tempat perlindungan kita. Sehingga sebuah lagu yang indah mengatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Lanjutnya apa saudara? Ku kan tenang bersamamu Bapa. Di dalam Bapa kita ada sebuah ketenangan yang baru, ada kekuatan yang baru, ada sebuah rasa aman ketika kita lari kepada Tuhan. Sesungguhnya pengalaman dan keyakinan Daud bisa menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita ketika kita sedang dalam tekanan, ketika kita sedang dalam rasa khawatir, ketika kita gelisah, ketika kita takut, dan ketika kita tidak mampu lagi menghadapi situasi hidup. Apalagi di kondisi sekarang ini, saudara. Kita merasakan situasi yang tidak menentu. Bahkan kabarnya dikatakan bahwa virus Omikron atau kita kenal virus corona yang kita kenal dengan virus Omikron telah bermutasi lagi, saudara, membentuk varian baru, dan hal itu membuat sebuah kecemasan di mana-mana. Kecemasan demi kecemasan melanda kehidupan kita. Namun dari semuanya itu, biarlah seperti yang dikatakan oleh nats kita hari ini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada kita.
yang berharap kepada kasih setianya, sehingga kita dapat merasakan aman di dalam Tuhan. Bukan berarti ketika kita merasa aman di dalam Tuhan, lalu kita tidak akan pernah merasakan masalah. Ketika kita merasa aman di dalam Tuhan, bukan berarti lalu tidak ada masalah, tetapi kita percaya ada Allah yang senantiasa menyertai hidup kita karena kasih setianya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat memiliki rasa aman sebab kebaikannya menuntun dan menguasai hidup kita. Kita akan baca dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9, dikatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi bukan hanya kepribadian Allah yang menciptakan rasa aman di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus percaya bahwa oleh karena kebaikannya lah yang telah menjadi perlindungan bagi kita setiap waktu. Mazmur pasal 62 ayatnya 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Rasa aman kita dapatkan ketika kita percaya kepada Allah setiap waktu. Rasa aman kita dapatkan ketika kita menggantungkan kepercayaan kita kepada Allah setiap waktu. Artinya bahwa percaya kepada Allah dan kita menyerahkan seluruh beban kehidupan kita yang terlalu berat di pundak kita, dan kita percaya bahwa di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan apa? Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada banyak orang yang terus-menerus ingin memikul bebannya sendiri walaupun sudah terasa berat. Walaupun sudah terasa tidak lagi kuat. Dan ketika dia mengalami keterpurukan, ketika dia mengalami putus asa, tidak sedikit yang akhirnya menyalahkan Tuhan. Dikatakan, kenapa sih saya sudah ikut Tuhan sekian lama, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, tapi toh kehidupanku tidak pernah berubah. Aku senantiasa mengalami situasi yang buruk, aku mengalami situasi yang sulit. Situasi yang satu sudah berakhir, datang lagi situasi kesulitan yang kedua, dan terus. Tetapi dia lupa, saudara. Dia lupa untuk datang kepada yang empunya kekuatan. Dia hanya senantiasa mengeluh. Hanya berpikir bahwa Tuhan akan menolong, tetapi tidak pernah ada tindakan gimana dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sama halnya ketika seseorang sedang dalam beban yang berat. Dia tahu kalau beban berat itu ditanggalkan, maka dia akan menjadi lega dan ringan, tetapi dia tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Orang ini tahu kalau dia datang kepada Yesus, kalau dia datang kepada
hingga. Tetapi banyak orang tetap memikul bebannya sendiri. Dikatakan, aku bisa kok, aku mampu. Tetapi ketika pada suatu titik yang begitu membuat dia tertekan, tidak mampu lagi, tapi karena kesombongannya, dia tetap mengatakan aku mampu. Dan ketika dia terpuruk, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Tuhan gak memberikan saya jalan keluar. Percuma saya ikut Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan saya pertolongan. Padahal salah siapa saudara? Seringkali tanpa kita sadar kita melakukan hal yang sama, seolah-olah kita mampu menghadapi situasi tanpa Tuhan. Padahal pada kenyataannya kita tidak mampu berjalan sendiri. Ada sebuah ilustrasi bagus, dikatakan suatu hari ada seorang bapak yang karena musim panas yang berkepanjangan, dia mulai mengkais-kais kebunnya untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia tanam. Karena bapak itu menanam di ladangnya, di kebunnya itu berbagai banyak tanaman. Ternyata ketika dia tengok tanamannya semuanya pada mati, saudara. Akhirnya dia menemukan masih ada sisa-sisa dari hasil kebunnya, yaitu apa? Dia mendapatkan ubi-ubi yang masih ada dari hasil tanaman di kebunnya yang semuanya sudah mati. Akhirnya dia kumpulkan ubi-ubi yang ada dalam satu karung. Dan ketika itu dia berusaha membawa beban itu, ubi yang ada dalam karung itu, dengan segenap kekuatannya untuk dibawanya pergi, untuk dijualnya ke sebuah pasar, saudara. Dengan susah payah diangkat, dia pikul pelan demi pelan. Dalam perjalanan, bapak ini bertemu dengan temannya. Temannya bilang, "Pak, ayolah ikut saya saja, saya akan antarkan." "Udah, tidak, aku kuat kok. Aku bisa kok panggul ini, karung ini pergi ke pasar." "Bener Pak, ayo ikut saya." "Nggak usah." Lewatlah temannya yang satu. Datang lagi temannya yang lain. "Pak, sepertinya Bapak sudah kelelahan. Ayolah, bonceng saya." Karena dia pakai sepeda motor, "Ayo bonceng saya." "Nggak usah, saya masih kuat." Sampai suatu ketika, saudara, karena udara sangat panas, dia mulai begitu kehabisan tenaga, saudara. Dia mulai duduk di pinggir jalan dengan terengah-engah sambil tetap memikul karung ubinya, karena baginya ubi itu adalah suatu yang sangat berharga. Lalu datanglah temannya kembali dengan sebuah mobil box, dan temannya bilang, "Pak, ayolah ikut kami. Kami akan mengantarmu ke pasar karena aku lihat kamu sangat kelelahan. Ayolah." Karena dipaksa akhirnya bapak ini ikut ke mobil, saudara. Namun apa yang terjadi ketika bapak ini ada di mobil, saudara? Sekalipun dia duduk di belakang di mobil, dia tetap pikul itu karung ubi, saudara. Dia tidak rela melepaskan karung ubi yang dari pundaknya itu, saudara. Dia tidak mau untuk meletakkan bebannya itu di mobil yang
sudah dia tumpangi. Sampai temannya berkata, "Pak, Bapak kan ada di mobil, kenapa tidak mau diturunkan itu karungnya?" Tidak bisa. Ini adalah sesuatu yang berharga buat saya. Ini adalah satu-satunya saya mampu untuk melakukannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika jalanan, karena di sebuah pedesaan, ketika jalanan berbatu-batu terlonjak-lonjak, Bapak ini pun terlonjak-lonjak sambil mengangkat bebannya yang berat. Keringat mulai bercucuran dari seluruh tubuhnya. Dan ketika jalanan menurun, Bapak ini pun terbanting, saudara. Ya, karena dia duduk di belakang, Bapak ini terbanting. Karena apa? Tidak ada keseimbangan, karena di bahunya ada beban yang berat. Dia terbanting ke depan. Kalau ketika menanjak, dia terbanting lagi ke belakang. Dengan susah payah, banyak orang tidak ingin meninggalkan bebannya, sekalipun telah datang pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita melihat kebenaran bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, Allah ingin kita meninggalkan segala beban masa lalu kita, segala beban masalah kita, datang kepada Kristus dan katakan, "Ini Tuhan, ini aku." Jangan lagi ingat hal-hal yang sudah berlalu, saudara. Jangan lagi pegang erat itu masalah, saudara. Jangan lagi bergumul dengan hal-hal yang seharusnya tidak harus saudara gumuli terus, saudara. Jangan lagi bergumul dengan hal-hal yang seharusnya kita tinggalkan. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, hai semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Datang kepada Yesus sekarang dan tinggalkan semua beban di bawah kaki Yesus. Itu yang namanya percaya dan menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Mempercayai Allah setiap waktu artinya percaya kepada Allah dan menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, percaya kepada Allah setiap waktu, yaitu percaya kepada Allah artinya memiliki iman yang aktif. Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Seringkali orang berkata gini, saudara, "Saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saya dan saya sudah berdoa." Namun kemudian ketika 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, belum juga mendapatkan jawaban doa, orang mulai mencari alternatif lain. Itu menandakan bahwa iman dan perbuatannya itu bertolak belakang. Ada juga orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia menolak untuk beribadah, dia menolak untuk merenungkan firman Tuhan, dia menolak untuk berdoa, dia tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan, tetapi dia mengharapkan pertolongan Tuhan ketika dia menghadapi situasi yang sulit. Saudara, itu sama halnya dengan tong kosong berbunyi nyaring. Kenapa? Kalau kita mengatakan aku beriman, aku percaya kepada Tuhan, maka tugas kita adalah kita menuruti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan telah melakukan bagiannya
Dan kita juga punya bagian yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagian Tuhan untuk menolong kita. Iman tanpa tindakan adalah iman yang mati. Kita akan memiliki rasa aman ketika kita mau berlari datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Sama seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Kita akan merasa aman ketika kita mau percaya kepada Tuhan setiap waktu. Kita akan merasa aman ketika kita mau percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang aktif. Tidak meragukan kesetiaan Tuhan sekalipun belum kita melihat mujizat. Sama seperti Sadrak, Meshak dan Abednego yang berkata, jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu. Dan dari tangan Tuhan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah sebuah bukti bahwa ketika kita percaya, kita memiliki iman bahwa Allah yang kita percayai, Dia sanggup menolong kita. Kalaupun belum terjadi mujizat, maka kita akan tetap bertahan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Dia Allah yang setia. Iman yang aktif artinya imannya tidak meragukan kesetiaan Tuhan sekalipun kita belum melihat mujizat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita mulai dirubahkan, cara berpikir kita mulai diubahkan ketika kita mulai melihat bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Lari dan datang kepada Tuhan ketika engkau sedang menghadapi situasi yang buruk, sama seperti Daud. Terus percaya kepadanya. Letakkan segala masalahmu di bawah kakinya dan tetap percaya, miliki iman yang aktif. Yang terus mengandalkan Tuhan sekalipun belum melihat mujizat terjadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang aku andalkan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan menuntun kami untuk melihat bahwa kami punya Allah yang besar. Allah yang senantiasa ada bagi kami. Allah sumber kekuatan kami. Di dalam Engkau Tuhan kami memiliki rasa aman. Di dalam Engkau Tuhan kami boleh bersembunyi dari segala keadaan yang berat. Karena Engkaulah tempat pertolongan kami. Seperti Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikianlah Tuhan, kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kebaikan Tuhan akan menuntun kami. Kami mau melihat betapa Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam situasi yang sulit ini Tuhan, ajarkan kami mengandalkan Engkau. Jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, mengalami situasi tekanan, karena ekonomi, karena sakit penyakit, karena hubungan yang tidak harmonis. Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau memulihkan umat-Mu Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan, sama seperti Daud memilih Engkau sebagai tempat perlarian, tempat pertolongan.
demikian juga umat-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu berlindung kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini sedang berlibur dalam situasi lebaran. Biarlah pernyataan Tuhan juga akan melawat mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka pun boleh melihat kasih karunia Tuhan ada pada mereka dan mereka boleh mengenal Tuhan secara benar. Bapa di surga memberkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas setiap umat-Mu yang pada saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka sedang berbeban berat, Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan. Mereka yang sedang mengalami situasi yang buruk karena sakit penyakit, Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memberkati umat-Mu dalam nama Yesus. Shalom bagi kita semua, puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya akan membacakan pengumuman untuk ibadah raya Minggu pada tanggal 30 April 2023 akan diadakan lagi secara offline di gereja di tempat ini. Ibadah sekolah minggu akan diadakan jam 8 pagi, ibadah raya atau ibadah umum akan diadakan jam 9 pagi, dan ada ibadah teens dan kaum muda jam 1 siang, dan juga ada ibadah kaum pria jam 12 siang. Demikian saya sampaikan pengumuman pada kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada saat hari ini, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang sudah kami lalui saat ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini, Tuhan berkati juga para pengerja Tuhan yang sudah melayani kami pada saat ini, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini menyaksikan dan ikut ibadah dalam ibadah online kami. Tuhan memberkati dan menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, amin.